Jika engkau merasa gelisah, jangan cari jawabannya di layar, tapi di sajadah. Jangan cari solusinya di dunia, tapi di kedalaman hatimu. Sebab, jiwa yang gelisah bukan karena dunia, tapi karena lupa kepada Tuhannya. Namun, tak semua orang langsung memahami makna kalimat itu. Tidak sedikit yang hidup bertahun-tahun tanpa menyadari bahwa yang ia cari sesungguhnya bukanlah pencapaian, bukan pengakuan, bukan juga ketenaran. Ia sibuk mengejar sesuatu di luar dirinya, padahal kegelisahan yang ia rasakan bersumber dari dalam. Persis seperti orang yang berlari keliling rumah untuk mencari kunci yang sebenarnya ada di saku bajunya sendiri. Tapi karena ia tak sempat berhenti, tak sempat diam dan merenung, kunci itu terus tersembunyi, bukan karena tidak ada, tapi karena tak pernah dicari di tempat yang benar. Kita hidup dalam dunia yang memuja gerak. Keberhasilan sering diukur dari betapa sibuknya seseorang. Ada semacam perlombaan sunyi, perlombaan yang tidak diumumkan secara resmi tapi diam-diam membuat semua orang merasa tertinggal. Orang-orang bangun pagi untuk mengejar sesuatu, pulang malam dalam kelelahan, dan saat menutup mata, muncul satu pertanyaan yang menggantung. Kenapa aku masih merasa kosong? Banyak yang berusaha mengatasinya dengan pelarian-pelarian kecil. Ada yang sibuk dengan pekerjaan. Ada yang menenggelamkan diri dalam hiburan. Ada pula yang menjelajahi motivasi demi motivasi seolah-olah kunci tenang itu terletak pada semangat yang terus dinyalakan. Tapi seperti api yang dipaksakan menyala dalam ruang tanpa oksigen. Semua itu hanya bertahan sebentar. Setelah tawa usai, layar dimatikan, dan semua aktivitas berhenti, yang tersisa hanyalah sunyi, dan kegelisahan yang kembali datang, bahkan lebih pekat dari sebelumnya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi pada jiwa manusia hari ini? Mengapa begitu banyak yang merasa terhubung secara teknologi, tapi terputus secara ruhani? Jawabannya sederhana, namun tidak semua orang berani menatapnya. Kita telah terlalu lama mengabaikan hakikat penciptaan diri kita. Jiwa, seperti halnya tubuh, memiliki kebutuhan. Tubuh butuh makan, butuh tidur, butuh istirahat. Kita tak pernah lupa memberi itu semua. Tapi jiwa dibiarkan kelaparan. Bahkan ironisnya, kita sering tidak sadar bahwa jiwa kita sedang sekarat. Kita pikir itu hanya stres. Kita kira itu hanya butuh liburan. Kita yakini itu hanya lelah sesaat. Padahal, yang sedang kita rasakan adalah kerinduan terdalam dari hati kepada sumber asalnya, Tuhan. Jiwa diciptakan untuk mengenal, untuk terhubung, untuk dekat. Tapi ketika ia terlalu lama menjauh, ia akan berteriak. Bukan dengan suara, tapi dengan kegelisahan. Bukan dengan amarah, tapi dengan kehampaan. Bukan dengan tangisan, tapi dengan kekosongan makna. Pernahkah kita merasa seolah-olah hidup terus berjalan tapi tanpa arah? Pernahkah kita duduk sendiri, dikelilingi semua hal yang pernah kita inginkan, tapi tetap merasa ada sesuatu yang hilang? Itu bukan karena kita kurang berhasil. Bukan pula karena dunia belum cukup memberi. Tapi karena kita belum menyentuh satu hal paling dasar. Tujuan keberadaan. Allah menciptakan manusia bukan untuk sekadar hidup. Bukan pula hanya untuk mencari uang, membangun karir, atau dikenal banyak orang. Semua itu hanyalah bagian luar. Sedangkan bagian terdalam, esensi dari keberadaan kita, adalah untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup dalam cahayanya. Namun hari ini, berapa banyak dari kita yang hidup tanpa kesadaran itu? Kita bekerja, makan, tidur, berkeluarga, bersosial, tapi lupa menyisihkan waktu untuk mengenal siapa diri ini sebenarnya. Kita hafal jadwal kerja, tapi tak hafal waktu-waktu doa. Kita tahu tempat-tempat wisata dunia, tapi tak tahu di mana letaknya ketenangan hati. Kita bangga mengenakan pakaian indah, tapi lupa bahwa yang paling perlu dihias adalah jiwa. Ketika dunia menjadi pusat hidup, maka apapun yang kita lakukan akan terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Bahkan setelah mencapai sesuatu, kita akan langsung merasa butuh hal lain. Jiwa tak pernah diberi kesempatan untuk merasa cukup.
karena orientasinya selalu keluar, bukan ke dalam. Dan disinilah letak permulaan masalah. Ketika seseorang tak lagi mengenal dirinya sendiri, ia akan kehilangan arah, meski memiliki segalanya. Apa yang membuat manusia merasa gelisah bukan dunia yang salah. Dunia hanya menjalankan perannya. Ia bergerak, berubah, dan tak pernah diam. Tapi manusia diciptakan dengan hati yang bisa tetap tenang di dalam perubahan itu, selama ia menggenggam yang tak pernah berubah, hubungan dengan Tuhannya. Disinilah Islam memberi petunjuk, bukan sebagai kumpulan aturan semata, tapi sebagai jalan yang menghubungkan kembali jiwa yang hilang dengan cahaya yang maha terang. Al-Quran bukan hanya kitab hukum. Ia adalah peta untuk pulang. Dan sholat, bukan sekadar gerakan ritual. Ia adalah tempat mengadu, tempat melepas beban, tempat di mana jiwa akhirnya berkata, "Aku kembali, ya Allah." Dan langkah pertama dari semua itu adalah kesadaran. Kesadaran bahwa gelisah itu bukan musuh. Ia adalah panggilan. Kesadaran bahwa sunyi itu bukan kehampaan. Ia adalah pintu masuk. Kesadaran bahwa yang harus dicari bukan dunia yang lebih sempurna, tapi hubungan dengan Tuhan yang belum kita sempurnakan. Dan dari sanalah segalanya akan bermula. Namun seperti semua permulaan, jalan itu tidak selalu mulus. Ketika seseorang menyadari bahwa kegelisahannya bukan berasal dari dunia, tapi dari keterasingan jiwanya terhadap Tuhan, akan datang fase yang membingungkan. Fase mempertanyakan semua yang dulu diakini. Fase merasa hampa di tengah keramaian. Dan fase ingin berhenti dari semua rutinitas hanya untuk menanyakan satu hal, mengapa aku merasa seperti ini? Pertanyaan itu bukanlah kelemahan. Ia justru tanda bahwa jiwa mulai mengetuk kembali pintu fitrahnya. Tapi di tahap ini, konflik pun mulai muncul. Bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Sebab saat seseorang mulai mencari makna, dunia yang terbiasa ia jalani akan tampak berbeda. Aktivitas-aktivitas yang dulu menyenangkan, mulai terasa kosong. Percakapan yang dulu menghibur, kini terdengar hambar. Kejaran materi, capaian sosial, pujian orang lain, semuanya seperti kehilangan sinarnya. Dan yang lebih sulit lagi, ia tak bisa menjelaskan ini kepada siapapun. Sebab orang-orang di sekelilingnya masih berjalan di jalur yang sama. Mereka masih tertawa, masih bekerja, masih berlomba. Dan saat ia mengatakan, "Aku merasa hampa," sebagian orang akan menganggapnya terlalu serius, terlalu sensitif, bahkan terlalu mengada-ada. Padahal tidak ada yang sedang ia ada-adakan. Ia hanya sedang melihat dunia dengan mata yang baru, mata hati yang selama ini tertutup, dan kini mulai dibuka oleh cahaya kesadaran. Tapi seperti mata yang baru menatap cahaya setelah lama berada dalam kegelapan, awalnya akan terasa menyilaukan, menyakitkan, bahkan membuat ingin kembali menutup mata lagi. Dan disinilah ujian pertama muncul. Akankah ia bertahan dalam kegelisahan itu untuk menemukan jawabannya? Ataukah ia akan kembali berlari ke arah dunia yang dulu menenangkannya, meski hanya sesaat? Kebanyakan orang menyerah di titik ini, karena tidak ada yang lebih sunyi daripada berada di tengah keramaian, tapi merasa seolah-olah dunia tak lagi punya makna. Tidak ada yang lebih melelahkan daripada pura-pura bahagia. Padahal dalam hati ada kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mencari Tuhan dalam kehidupan yang terlalu bising untuk mendengar bisikannya. Tapi justru dalam konflik inilah, seseorang akan diuji apakah ia benar-benar ingin kembali. Kembali bukan dalam pengertian fisik, tapi kembali dalam pengertian ruhani, kembali mengenal siapa dirinya, untuk apa ia diciptakan, dan kemana arah hidupnya sebenarnya. Ia mungkin mulai membuka mushaf yang selama ini hanya jadi hiasan. Ia membaca tanpa suara, pelan-pelan. Bukan untuk mengejar target, tapi untuk mencari jawaban. Dan di setiap ayat yang ia temui, hatinya seperti diketuk. Ia mulai memahami bahwa semua kisah dalam Al-Quran bukan sekadar cerita masa lalu, tapi cermin dari gejolak jiwanya sendiri. Ketika ia membaca tentang orang-orang yang lalai,
ia melihat dirinya. Ketika ia membaca tentang hati yang keras, ia tahu itu gambaran dirinya yang dulu. Ketika ia membaca tentang orang-orang yang kembali kepada Tuhan setelah tersesat, ia mulai menangis. Sebab ia merasa itulah dirinya sekarang. Namun, tak semua orang mengerti perubahan ini. Mungkin ia mulai kehilangan teman-teman lama yang merasa ia telah berubah terlalu jauh. Ia mulai dianggap aneh karena lebih banyak diam, lebih suka menyendiri, dan lebih sering bertanya tentang makna kehidupan. Tapi di balik semua itu, ada jiwa yang sedang berjuang keras untuk tidak kembali terseret ke arus dunia yang mengaburkan arah. Konflik ini tak terdengar oleh siapapun, tapi terasa dalam setiap detak jantungnya. Ia mulai menolak undangan ke tempat-tempat yang dulu ia datangi. Ia mulai enggan terlibat dalam obrolan kosong yang hanya membuat hatinya semakin jauh dari cahaya. Ia mulai mempersempit lingkarannya, bukan karena membenci, tapi karena ingin menjaga ketenangan yang baru saja tumbuh dalam dirinya. Dan di tengah kesunyian itu, suara hatinya pun terdengar lebih jelas. Ia mulai menyadari bahwa selama ini, ia terlalu sering bicara kepada manusia, tapi lupa berbicara kepada penciptanya. Ia terlalu sering bergantung pada manusia, tapi lupa bahwa sandaran yang sejati adalah yang maha kuat. Ia terlalu sering mencari validasi dari orang lain, tapi lupa bahwa keridaan Allah jauh lebih penting daripada popularitas sesaat. Namun jalan ini berat, sangat berat, karena bukan hanya dunia yang mencoba menariknya kembali, tapi juga bisikan dari dalam diri sendiri. Bisikan yang mengatakan, "Sudahlah, kembali saja seperti dulu. Lebih mudah, lebih menyenangkan, dan tidak membuatmu merasa aneh." Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu, kembali ke masa lalu bukan lagi pilihan. Karena ia telah melihat cahaya yang dulu tak ia kenal. Dan sekali seseorang melihat cahaya, ia tak akan pernah benar-benar nyaman lagi dalam kegelapan. Jadi ia bertahan. Dalam sepi, dalam tangis, dalam tanya. Ia menapaki jalur itu perlahan. Kadang tersandung, kadang ingin berhenti, tapi selalu ada satu keyakinan kecil yang membuatnya terus melangkah. Bahwa Tuhan tak pernah memanggil jiwa, kecuali untuk menyembuhkannya. Dan kini, pertanyaannya bukan lagi, "Kenapa aku merasa hampa?" Melainkan, "Apa yang harus aku korbankan, agar jiwaku kembali tenang?" Dan dari sinilah konflik sesungguhnya mulai berkembang. Ketika seseorang mulai bertanya, "Apa yang harus aku korbankan, agar jiwaku kembali tenang?" maka seluruh hidupnya mulai ditata ulang. Bukan dengan gegabah, tetapi dengan getir. Sebab tidak ada perubahan ruhani yang sejati tanpa benturan dengan kebiasaan lama. Dan pada titik ini, benturan itu tidak lagi sekadar bisikan hati, tetapi mulai menjelma menjadi keputusan nyata, tentang apa yang harus ditinggalkan, siapa yang harus dijauhkan, dan kemana langkah seharusnya diarahkan. Ia mulai menyadari bahwa kedamaian bukan sekadar suasana hati, tapi hasil dari keberanian mengucapkan kata, tidak. Tidak pada rutinitas kosong yang menumpuk tanpa makna. Tidak pada relasi yang membawa jauh dari cahaya. Tidak pada nafsu yang berbungkus hiburan, kesenangan, dan kebebasan semu. Tetapi mengucap, tidak, kepada dunia, bukan perkara ringan. Karena dunia punya 1000 cara untuk membuat seseorang merasa bersalah saat memilih menjauh. Dunia akan menyamar sebagai teman, sebagai cita-cita, sebagai bentuk cinta, sebagai kebutuhan. Dunia akan datang dengan wajah lembut, namun mengikat kuat, dan ketika seseorang berusaha melepaskan diri, ia seperti berperang dengan bagian dari dirinya sendiri. Ada saat-saat ketika ia duduk sendiri, merenung terlalu dalam hingga dadanya terasa sesak. Ia tahu apa yang harus dilakukan, namun tidak selalu siap untuk melakukannya. Ia tahu ada pekerjaan yang membuatnya jauh dari kejujuran, tapi pekerjaan itu yang memberi makan keluarganya. Ia tahu ada hubungan yang penuh kepalsuan dan ketergantungan, tapi dari hubungan itulah ia merasa dihargai. Ia tahu ada gaya hidup yang hanya menghias kehampaan, tapi dari gaya hidup itulah ia merasa tidak tertinggal oleh yang lain. Dan di antara tahu dan mampu,
terbentang jarak yang sangat melelahkan. Namun setiap malam, ia mulai merasakan bahwa kegelisahannya tidak akan pernah sembuh jika ia terus hidup dengan separuh keberanian. Ia tak bisa lagi berpura-pura nyaman, hanya karena takut kehilangan kenyamanan. Sebab yang ia kejar bukan kenyamanan dunia, tapi ketenangan jiwa. Dan ia tahu, dua hal itu tidak selalu berada di jalan yang sama. Maka perlahan, satu persatu beban itu mulai dilepas. Ia mulai memotong hal-hal yang selama ini menjerat. Mungkin ia mengurangi tampil di media sosial, bukan karena tak mampu bersaing dalam citra, tapi karena ia tahu betapa berbahayanya dunia yang hanya menilai dari apa yang tampak. Mungkin ia berhenti mengejar pujian, karena ia sadar betapa rapuhnya hati yang terus bergantung pada penilaian orang lain. Mungkin ia mengubah caranya bekerja, bukan demi hasil yang lebih besar, tapi demi keberkahan yang lebih terasa. Namun perubahan itu tak selalu disambut baik oleh sekelilingnya. Ada yang bertanya kenapa ia berubah. Ada yang mencibir. Bahkan ada yang menganggapnya sombong atau sedang mengalami krisis hidup. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah ia sedang menemukan jati dirinya yang sempat terkubur oleh topeng-topeng sosial yang lama ia pakai. Ia mulai terbiasa menghabiskan waktu sendiri. Bukan karena kesepian, tapi karena di sanalah ia menemukan ketenangan. Ia belajar diam di hadapan Tuhannya, bukan hanya untuk meminta, tapi untuk mendengar. Ia tidak lagi merasa harus tampil, harus diakui, harus disukai. Ia hanya ingin tenang. Dan kedamaian itu datang bukan karena semua masalah selesai, tapi karena ia mulai menerima bahwa dunia ini memang bukan tempat yang sempurna. Ia mulai berdamai dengan kecewa, dengan kehilangan, bahkan dengan penantian yang tak kunjung usai. Ia juga mulai menyadari bahwa doa-doa yang dulu terasa menggantung, ternyata sedang menata ulang jalannya. Ia dulu meminta agar hatinya tenang, dan Allah tidak langsung memberi ketenangan, tapi memberi proses panjang yang membuat hatinya menjadi kuat terlebih dahulu. Sebab jiwa yang rapuh tak akan mampu memikul cahaya. Dan cahaya yang mulai menembus itu, semakin hari semakin membuatnya peka. Ia mulai menangis saat mendengar ayat-ayat yang dulu hanya ia baca tanpa rasa. Ia mulai merasakan bahwa sholat bukan hanya kewajiban, tapi perjumpaan. Ia mulai merasa bahwa setiap kali ia sujud, ada sesuatu yang dilepaskan dari dadanya. Ia mulai paham bahwa gelisahnya bukan karena kurang harta, kurang cinta, atau kurang liburan, tapi karena selama ini ia jauh dari sumber segala ketenangan. Pada titik ini, pertanyaan-pertanyaan baru pun muncul. Bukan lagi pertanyaan retoris, tapi pertanyaan eksistensial yang menuntut jawaban dengan tindakan. Sudah sejauh mana aku mengenal Tuhanku? Apa yang sebenarnya Allah ingin aku pelajari dari semua ini? Apa arti hidup ini, jika bukan untuk kembali kepadanya dengan jiwa yang bersih? Dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu dijawab dengan cepat. Tapi setiap hari, dalam kesunyian yang ia pelihara dengan khusyuk, satu persatu jawabannya mulai terasa. Bukan lewat mimpi atau ilham besar, tapi lewat hal-hal kecil, ketenangan yang hadir saat bangun lebih pagi. Getaran hati ketika mendengar azan, atau kedamaian yang turun tiba-tiba setelah mengucap istighfar dalam diam. Inilah saat ketika konflik itu tumbuh. Bukan lagi sekadar antara dunia dan dirinya, tapi antara dirinya yang lama dan dirinya yang baru. Ia berdiri di persimpangan. Apakah ia benar-benar siap meninggalkan masa lalu yang nyaman demi masa depan yang lebih bermakna? Apakah ia benar-benar siap hidup dengan cahaya yang lebih terang, meski jalannya lebih sunyi? Dan yang paling menegangkan adalah, ia tak tahu berapa lama perjalanan ini akan berlangsung. Tidak ada peta, tidak ada jaminan, tidak ada manusia yang bisa memberitahu kapan semua akan selesai. Ia hanya punya satu pegangan, bahwa Tuhan sedang menuntunnya, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi hamba yang lebih sadar, lebih tunduk, dan lebih lapang. Disinilah semuanya menjadi lebih dalam. Ia tak lagi sekadar ingin tenang. Ia ingin didekatkan. Ia ingin dimengerti oleh Yang Maha Mengetahui. Ia ingin dicintai bukan karena pencitraan,
tetapi karena kejujuran hatinya yang mencoba kembali, meski dengan langkah tertatih. Dan di detik-detik malam yang sunyi, di saat semua orang terlelap dalam mimpi, ia sering memandang langit yang kosong tanpa bintang. Tapi justru dalam kekosongan itulah ia menemukan cermin bagi dirinya. Hampa, sepi, tapi siap menampung cahaya jika Tuhan berkenan memberinya. Dan dari ruang hampa itulah, perubahan sejati akan mencapai titik baliknya. Sebab bukan dunia yang berubah, tetapi cara seseorang memandang dunia itulah yang perlahan berubah total. Yang dulu terlihat menggoda, kini hanya tampak sebagai fatamorgana. Yang dulu dikejar dengan penuh ambisi, kini hanya dipandang dengan senyuman sadar, bahwa tidak semua yang bersinar itu bernilai. Tidak semua yang ramai itu benar. Inilah momen ketika jiwa, setelah begitu lama diguncang dan diuji, mulai sampai pada satu kesimpulan yang tak bisa dibeli dengan buku atau nasihat siapapun, bahwa inti dari gelisahnya hati selama ini bukan karena dunia terlalu sempit, tetapi karena hati terlalu penuh dengan hal-hal yang bukan Allah. Dan itu menyakitkan. Menyakitkan bukan karena dunia menolaknya, tetapi karena ia sendiri yang akhirnya berani menolak dunia. Bukan karena ia membenci dunia, tetapi karena ia akhirnya tahu bahwa dunia hanya bisa ditempatkan pada satu posisi. Sebagai jalan, bukan tujuan. Sebagai kendaraan, bukan rumah. Sebagai ujian, bukan pelukan. Pada titik ini, seseorang tidak hanya berdamai dengan masa lalu, tapi mulai belajar menerima dirinya yang sekarang. Ia tidak menyesali kenapa dulu sempat terlalu mencintai hal-hal fana. Ia malah bersyukur, karena lewat cinta-cinta yang salah itulah ia menemukan arah yang benar. Ia tidak lagi marah pada dunia yang tak membalas perjuangannya. Ia malah memahami bahwa itulah bentuk paling halus dari pelajaran. Bahwa manusia harus melepaskan untuk bisa menggenggam. Maka tibalah saatnya ketika Allah tidak hanya menjadi konsep, tetapi menjadi tujuan dalam setiap nafas. Setiap keputusan yang dulu dibuat atas dasar logika dunia, kini mulai dipertimbangkan dengan nurani yang bersandar pada cahaya iman. Ia tidak lagi bertanya, "Apa untungnya buatku?" tapi mulai bertanya, "Apakah ini diridai olehnya?" Dan itu mengubah segalanya. Ia mulai merasakan makna dari kalimat, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Bukan sekadar diucap saat terjepit, tapi benar-benar menjadi pegangan saat tak tahu lagi harus bergantung pada siapa. Ia mulai paham bahwa menaruh harap pada manusia itu lelah karena manusia juga punya luka dan batas. Tapi menaruh harap pada Allah adalah bentuk kepasrahan tertinggi yang justru melahirkan kekuatan paling murni. Ada satu malam yang tak akan pernah ia lupakan. Malam ketika ia tidak lagi menangis karena dunia menyakitinya, tetapi karena ia merasa selama ini telah lalai pada yang paling mencintainya. Ia sujud begitu lama. Tak ada permintaan muluk. Hanya kalimat yang sangat sederhana namun mengguncang langit jiwanya. "Ya Allah, aku lelah mencari selain MU." Dan malam itu, tidak ada suara, tidak ada pelukan dari siapapun. Tapi ada sesuatu yang turun ke dalam dadanya, seperti embun setelah hujan panjang. Tidak besar, tidak dramatis, tidak ajaib. Tapi cukup untuk membuat jiwanya merasa disambut. Seolah Allah berbisik, "Akhirnya kamu pulang." Itulah klimaks. Bukan saat hidup menjadi sempurna, tapi saat hati menjadi tenang meski hidup belum tentu berubah. Saat dunia masih berisik, tapi jiwanya bisa hening. Saat badai di luar masih mengamuk, tapi hatinya terasa seperti ruang kecil yang hangat dan aman. Dan itu bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena Allah telah diletakkan di tempatnya yang paling tinggi dalam hatinya. Ia mulai menikmati hidup yang sederhana. Bukan karena tidak punya ambisi, tetapi karena tahu bahwa rezeki terbaik bukan yang banyak, tapi yang membawa keberkahan. Ia mulai berbicara lebih pelan, memilih kata lebih hati-hati, karena tahu bahwa lisan adalah cermin dari dalam. Ia mulai membatasi waktu dengan orang-orang yang membawa kecemasan. Bukan karena membenci mereka, tetapi karena ingin menjaga taman di hatinya tetap damai. Namun bukan berarti ia tak diuji lagi.
Justru setelah titik balik itu, ujian semakin datang. Tapi kali ini, ia tidak lagi menghadapinya dengan panik. Ia tahu, ujian tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan. Ia tahu, kehilangan bukan kutukan, tapi penanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang disiapkan. Ia tahu, bahwa gelisah yang dulu ia rasakan adalah bentuk cinta Allah yang paling jujur, karena lewat gelisah itulah ia akhirnya kembali. Dan kini, setelah memahami semua itu, ia tidak lagi takut jika dunia tak selalu ramah. Ia tidak lagi gelisah jika tak semua harapan terwujud. Ia tidak lagi kecewa jika hidup berjalan tak sesuai rencana. Karena ia telah sampai pada satu pemahaman paling dalam yang hanya bisa diperoleh lewat perjalanan ruhani. Bahwa jiwa hanya akan tenang jika ia dekat dengan sumber ketenangan, dan sumber itu hanyalah Allah. Perubahan ini tidak ia umumkan kemana-mana. Ia tidak merasa perlu menunjukkan bahwa ia telah hijrah. Tidak perlu pamer kesyalihan. Tidak perlu membuktikan apa-apa. Karena perubahan yang sejati tidak butuh panggung. Ia cukup hidup dengan lebih jujur, lebih sabar, dan lebih ringan. Dan siapapun yang bertemu dengannya, akan merasakan ketenangan yang terpancar tanpa harus dijelaskan. Karena pada akhirnya, ketenangan jiwa itu bukan hanya tentang apa yang kita punya, tetapi tentang siapa yang tinggal di hati kita. Dan setelah perjalanan panjang itu, ia tahu bahwa selama ini, ia tidak kekurangan apa-apa. Ia hanya sedang terlalu jauh dari Allah. Dan saat ia menyadari jarak itulah, segalanya mulai mendekat kembali. Bukan karena hidupnya tiba-tiba menjadi sempurna atau masalah-masalahnya lenyap tanpa jejak, melainkan karena ia tak lagi berjalan sendiri. Ia tak lagi berjuang mengandalkan logika yang lelah atau perasaan yang rapuh, melainkan menyerahkan segalanya pada kehendak yang jauh lebih bijak, lebih tahu, lebih mengerti kehendaknya. Perjalanan jiwa bukan sekadar menemukan ketenangan, tetapi menerima bahwa hidup memang tak akan pernah benar-benar tenang. Ada hari yang terang, ada pula yang mendung. Ada saat semangat membuncah, ada saat iman terasa seperti bara yang hampir padam. Namun di titik inilah seorang manusia mulai paham bahwa tugasnya bukan menjaga cahaya itu tetap besar, tetapi menjaga ia tetap menyala. Ia mulai menata hidup bukan demi citra, bukan demi pujian, bukan pula demi angka-angka yang mengukur pencapaian. Ia mulai bergerak dengan satu pertanyaan. Apakah ini mendekatkan aku pada Allah, atau menjauhkan? Dan setiap keputusan yang lahir dari pertanyaan itu membawa efek yang jauh lebih dalam dibanding nasihat manapun. Sebab ia lahir dari kesadaran, bukan keterpaksaan. Ada hari-hari ketika ia kembali goyah. Ketika dunia kembali menggoda dengan tawaran gemerlapnya. Ketika godaan untuk kembali hidup secara dangkal muncul dalam bentuk yang lebih halus, lebih membungkus. Tapi kali ini, ia sudah mengenali bentuk-bentuknya. Ia tak lagi menelan bulat-bulat. Ia belajar berhenti, diam, dan bertanya pada hatinya sebelum bertindak. Ia tahu bahwa setan tidak selalu datang dalam bentuk kejahatan, tapi sering menyamar sebagai pilihan yang terlihat baik, padahal menjauhkan dari Allah secara perlahan. Ia semakin tahu bahwa menjaga hati adalah perjuangan seumur hidup. Ia belajar untuk tidak mudah memvonis orang lain, karena ia pernah berada di titik yang sama atau bahkan lebih buruk. Ia belajar untuk menundukkan pandangan bukan hanya dari hal yang haram, tapi juga dari perasaan ingin membandingkan diri, iri, atau tidak ridha pada takdir. Kini, langkahnya lebih pelan. Bukan karena ia lamban, tapi karena ia lebih hati-hati. Ia tak lagi ingin cepat-cepat sampai ke tujuan dunia, jika itu berarti kehilangan arah menuju akhirat. Ia lebih tenang menanam amal kecil setiap hari, ketimbang menunggu kesempatan besar yang belum tentu datang. Ia lebih memilih doa-doa yang tulus dalam sepi, ketimbang sanjungan di tengah ramai. Jiwa yang dulu gelisah, kini tidak menjadi sempurna. Tapi ia menjadi lebih bijak. Ia tahu bahwa gelisah adalah bagian dari hidup, tapi bukan untuk dirawat. Gelisah adalah alarm, bukan rumah. Dan kini,
Setiap kali gelisah itu datang lagi, ia tahu harus kembali kemana. Bukan ke pencapaian, bukan ke hiburan, bukan ke validasi manusia, tapi ke tempat asal tenang itu berasal, sujud yang dalam, zikir yang ikhlas, dan pengakuan bahwa ia lemah tanpa pertolongannya. Tidak ada yang luar biasa dalam hidupnya. Ia tetap makan seperti biasa, bekerja seperti biasa, berbicara seperti biasa. Tapi ada yang berubah dalam caranya memandang segalanya. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai musuh, tapi juga tidak menjadikannya tuan. Ia menjalani dunia sebagai amanah, sebagai ladang ujian, sebagai jembatan menuju pulang. Dan di akhir setiap harinya, ia menutup mata bukan dengan rasa puas karena hari itu sempurna, tapi dengan rasa cukup karena ia telah berusaha. Ia tahu, tidak ada amalnya yang layak dibanggakan. Tapi ia juga tahu, Allah tidak menilai sempurna atau tidaknya amal, melainkan keikhlasan dan ketekunan dalam menjaga niat. Akhirnya, gelisah yang dulu dirasakannya tidak lenyap, tetapi berubah menjadi pelajaran. Setiap luka menjadi pintu ilmu. Setiap kegagalan menjadi jalan tafakur. Setiap kehilangan menjadi sarana untuk lebih dekat kepada Yang Maha Memiliki. Dan saat ia merenung di suatu malam, ia pun tersenyum dalam hati. Bukan karena semua telah ia capai, tapi karena ia tahu sekarang apa yang sebenarnya ia cari. Bukan ketenangan dari dunia, tetapi kedamaian dari Allah. Maka inilah akhirnya, bukan akhir dari hidup, tapi akhir dari pencarian yang keliru. Ia kini tahu, bahwa gelisah yang selama ini mengganggunya, sesungguhnya adalah cara Allah memanggilnya pulang. Dan ia menjawabnya dengan kembali.